Tes tes, selamat pagi semuanya. Suara saya kedengeran? Halo? Terdengar, Pak. Oke, saya lagi ada di Malang, di Unibrau. Mudah-mudahan suaranya kedengeran ya. Saya matikan video. So let's start pertemuan kedua ya. So pertemuan pertama harusnya kalian udah belajar machine learning problem ya. Apa itu machine learning problem? Kalian harus ulang-ulangin konsep ini ya. Kalau belum ngerti, tanyakan ke teaching assistant ya. Konsep ini penting sekali nih ya, karena kalau kalian tidak paham di sini, nanti ke depan-depannya susah ya, karena yang disebut linear model itu hanya satu dari hipotesis set, bahwa kita berhipotesa, berasumsi bahwa data yang kita miliki di dalam pola yang ada di dalam data kita itu pola linear ya. So konsep ini penting, bahwa machine learning itu adalah learning algorithm dan hypothesis set untuk menebak pola dalam data yang kita bilang ada pola itu adalah F. Tapi F ini kita nggak tahu. F ini adalah unknown. Dia akan tetap unknown, nggak akan ada yang tahu. Kalau ada yang bilang saya tahu rumusnya F, artinya kita tidak berurusan sama machine learning problem. Kita berurusan sama rule-based problem. Misalnya, kalian ketemu orang bilang saya punya data X. Datanya itu labelnya Y. Dan dia bilang, saya tahu apa yang menyebabkan X ke Y. Itu artinya kita nggak butuh machine learning. Ya, panggil orang tersebut, suruh dia tuliskan rumus analitik atau rumus matematika dari F. Ya, itu adalah rule-based problem. Jadi yang disebut machine learning problem itu adalah kalau F-nya unknown, stay unknown, kita berhipotesa bahwa mungkin polanya itu linear, ya. Dan kita pakai learning algorithm untuk menebak final hypothesis, anggap saja G, yang paling mendekati F dengan error yang paling minimum. Oke, semoga konsep ini masuk dan kalian bisa lanjut pertemuan kedua belajar mengenai linear model. Oke, so linear model berasumsi, berhipotesa bahwa pola di dalam data yang F tadi, yang unknown tadi, itu linear. Oke, tentu saja kita harus punya argumen kenapa kita bilang dia linear ya. Dan kalau argumen itu cukup kuat, kita bisa pakai linear model. So, coba ambil contoh linear regresi. Mungkin kalian nanti bisa masuk ke PET Colorado. Ini ada tools linear regression ya. Kalian bisa main-main di sini supaya benar-benar ngerti konsepnya ya. Oke. Nanti teaching assistant akan mengajar kalian bagaimana membuat code Python untuk linear regresi ya. Mungkin minggu lalu udah ya, cuman saya ulangin. Misalnya ini data mengenai gaji rata-rata guru di Amerika dan spending mereka diplot dalam 2 dimensi. Oke? Kalau saya lihat data ini, saya visualisasikan, saya bilang mungkin dia linear, bahwa semakin tinggi rata-rata gajinya, maka semakin tinggi spendingnya. Hipotesanya saya bilang linear gitu ya. Tapi bagaimana saya cari garis linear?
Oke, garis linear kan Y sama dengan AX tambah B. Kalau saya bilang garisnya ini benar nggak? Oke, mungkin teman saya bilangnya begini garisnya. Mungkin yang lain bilang ini agak harus lebih ke bawah. Ya, bagaimana kita bikin konsisten algoritma untuk mengatakan bahwa garis kita itu garis yang paling fit, yang final hypothesis G, ya. Caranya adalah coba saya hitung residual atau perbedaan antara data dan garis hipotesa. Saya bisa pakai residual atau square residual. Dan saya katakan bahwa best fit itu terjadi di saat ini minimum, ya. Total kotak-kotaknya tadi, square residualnya minimum. Maka garis hipotesa finalnya adalah yang warna merah. Oke? Kalau kalian belum paham, ulang-ulangin konsep ini karena banyak machine learning model bekerjanya seperti ini. Ya, walaupun hipotesanya lebih advance, tapi sebenarnya dia meminimumkan total square residual atau yang sering disebut loss function atau sering disebut objective function. Oke? Saya lanjutkan materinya. Sekarang kita belajar linear regresi model secara matematik. Jangan takut sama matematiknya, karena matematiknya ini hanya bahasa formal, ya. Nanti kalian juga bisa minta code-nya ke ChatGPT. Tapi kalau matematiknya nggak ngerti, kalian nggak bisa berdiskusi menggunakan ChatGPT, ya. Kenapa? Karena ChatGPT itu kalau kalian tidak punya common sense, kalian nggak bisa melihat jawabannya benar atau salah, gitu ya. Jadi learning dulu matematiknya, baru setelah itu kalian automate untuk minta code ke ChatGPT. So, coba kita define supervised learning untuk linear regresi. Misalnya ada n observation, x-nya itu kayak kumpulan data xn. Dan target value-nya itu nilai continuous kita sebut tn, ya, sebanyak n. Maka kalau secara algebra saya bilang saya pengen nyari fungsi y, kalau saya masukin x, data x, dia kasih saya nilai t-nya. Sama seperti yang tadi saya demoin di sini di PET Colorado. Kalau saya kasih masuk gajinya di angka 50, maka garis merah akan ngasih tahu average spending-nya. Oke? Saya lanjutkan. Secara probability, kita sebut bahwa model mempredik distribution PTX. Oke? So, linear model untuk regresi. Linear model untuk regresi itu banyak, bukan cuma linear regresi. Ya, ada linear basis function, ada Bayesian linear regression, ada Bayes variant decomposition. Tapi biasanya kalian start dari model yang sederhana. Oke? Nanti model-model ini nanti semuanya kalian bisa minta contoh code-nya di ChatGPT. Kita akan start dari linear basis function. Coba kamu lihat persamaan matematik ini. Y, nilai prediksinya, kita masukin parameter X dan W, yang disebut linear basis function, kalau ada kayak W transpose psi. Oke? Disebut linear karena X-nya sebelah kiri sama psi-nya itu berbanding linear. Walaupun ada fungsi psi. Psi-nya saya bisa pilih polinomial, saya bisa pilih Gaussian, saya bisa pilih sigmoidal, saya bisa pilih fungsi-fungsi yang common dipakai. So, ini yang disebut linear basis function. Saya pilih fungsi psi, misalnya saya pakai polinomial. Polinomialnya psi sama dengan x pangkat j. Atau saya pakai Gaussian. Atau saya pakai sigmoidal. Oke? Setelah kita punya definisi ini, kita harus define least square-nya.
least square-nya itu kayak di sini itu adalah square residual, ya. So, misalnya saya punya data seperti ini, square residual itu penjumlahan dari garis dan titik data, garis hipotesa dan titik data. Perbedaannya apa? Saya kuadratin, saya jumlahin total, ya, nilainya. So, untuk data, misalnya targetnya T, itu fungsi prediksinya Y, biasanya kita kasih noise sedikit, ya, karena biasanya data itu pasti ada noise-nya. Setelah itu kita bisa perform maximum likelihood untuk make sure dia bisa mencari kira-kira total residual yang mana yang paling minimum, ya. Kalau kalian tidak terlalu paham matematik ini, tidak masalah, karena kalian bisa minta ChatGPT jelasin semua kata-kata di sini itu pelan-pelan, satu-satu yang kalian nggak mengerti, ya. Setelah itu baru kalian bisa gain understanding. So, kalau kita interpretasikan linear model menggunakan geometry interpretation, kalian bisa lihat kayak misalnya di sini, bahwa least square solution itu dalam dimensi n itu sebenarnya mencari orthogonal projection dari data vektor T terhadap space yang terbentuk dari fungsi psi, ya. Mungkin agak kompleks apa yang saya sebutkan ini, tapi biasanya di machine learning pada saat kalian sudah melakukan prediksi, biasanya kita harus interpretasi. Kira-kira apa yang dilakukan machine learning model itu waktu dia melakukan prediksi? Salah satu interpretasi yang sering dipakai di machine learning adalah geometric interpretation. Oke? Kalian nanti bisa minta setiap model yang kalian buat, linear model, baik menggunakan Gaussian kernel atau polinomial kernel, basis function, kalian bisa minta geometric interpretasinya apa. Oke? Oke, setelah itu bagaimana kita menebak nilai parameter W? Di sini kan ada parameter namanya W, ya, untuk linear model. Oke, Y-nya tadi udah saya define di depan. Y sama dengan W transpose